Maka saat ini juga saya ingin menghimbau, ya, saya ingin menghimbau para penasehat hukum, ya, rekan sejawat saya yang saya lihat hampir setiap hari di bulan suci Ramadan ini, ya, fokusnya hanya terlihat emosi kepada pihak penyidik. Karena kenapa cuma Nikita sama Mail yang ditangkap? Ya, masih terlihat kepingin, ya, klien saya Dokter Oki atau kepingin dokter yang lain atau orang-orang lain ikut masuk, ya, ikut masuk ditahan. Jadi fenomena seperti ini sebenarnya jahat itu adalah dari pihak si orang yang mengaku korban. Dokter Oki kini siap pasang badan untuk Nikita Mirzani dan Mail, di mana sebelumnya diketahui Dr. Reza Gladys awal mulanya menghubungi Dr. Oki untuk minta bantuan, bisa bertelepon langsung, bisa menghubungi Nikita Mirzani. Namun nyatanya niatan baik Dr. Oki rupanya dimanfaatkan oleh Dr. Reza Gladys, sehingga tak heran Dr. Oki kini menunjuk sang kuasa hukum Sunan Kalijaga untuk tentunya membuka kedok siapa Dr. Reza Gladys tersebut, hingga akhirnya semakin runyam dan memanas. Terkait dengan skincare, saya pernah menyampaikan, ya, mungkin di bulan lalu bahwa saya siap, ya, menjadi pembela para korban skincare atau produk-produk skincare yang merugikan masyarakat. Sehingga saya dapat pastikan saya tidak akan berdiri atau mendampingi para pengusaha atau para mafia skincare. Itu dapat saya pastikan saya tidak akan berdiri di sisi mereka. Ya. Dan untuk nanti ke depannya saya sudah mengumpulkan alat bukti, baik itu rekaman video, rekaman suara juga, ya, lalu juga alat bukti. Mail sudah masuk, Nikita sudah masuk, kliennya belum puas, maka wah ini harus Dokter Oki masuk gitu. Jangan. Kita ini kan kita sama-sama. Kalian lapor polisi tentunya kalian percaya sama polisi. Kalian lapor ke Polda, kalian percaya dengan penyidik Polda Metro Jaya. Percaya bahwa mereka bekerja secara profesional. Berarti pelapor sebagai pelapor bukan pelapor yang beretikat baik. Mau membukamkan Nikita Mirzani. Lalu bagaimana pendapat netizen terkait dengan Dr. Oki yang pasang badan serta Nikita Mirzani yang sebelumnya getol menyuarakan tentang untuk menghindari membasmi produk kecantikan yang overklaim ataupun mengandung bahan berbahaya. Jadi kemarin pas Nikita Mirzani resmi ditahan, itu para buzzernya sebelah itu langsung nyerang konten-konten gua, semua konten gua dikomenin, ngingetin gua, itu junjungan lu tersangka tuh apa segala macam. Gua tuh selalu bilang ya, gua tuh nggak mendukung personalnya, gua nggak mendukung subjeknya, gua mendukung tindakannya. Either itu Doktif atau Nikita Mirzani, selama mereka memperjuangkan masyarakat-masyarakat yang tertipu sama owner skincare abal-abal ini, ya gue dukung tindakan mereka. Kalaupun ada tindakan pemerasan dan benar bisa dibuktikan tindakan pemerasan sampai menjadi terdakwa, kan saat ini masih tersangka ya, belum terdakwa. Selama itu bisa dibuktikan, ya udah gitu. Ya kalau memang pemerasan aja. Gue nggak akan denial kalau itu sebuah kesalahan. Karena ya benar, pemerasan itu sebuah tindak pidana. Kalau benar pemerasan ya, bukan ada unsur sesuatunya. Dan gue akan selalu bilang, gue akan mendukung aparat hukum dalam penindakan pidana apapun. Pemerasan lah, apalah, asalkan diusut sampai akarnya. Ketika polisi mengusut pemerasannya, maka sebab akibat dari pemerasan itu harus kita usut juga. Apa sih kira-kira penyebab munculnya pemerasan itu? Kita biasa diperas itu kan, ya kalau kita nggak mau ngasih dan kita nggak ngerasa ada sesuatu yang perlu kita kasih, dan kalau kita ngerasa kalau nggak kita kasih itu kita nggak kenapa-napa, nggak usah kita kasih. Bener nggak? Nah kalau kita ngerasa ada sesuatu yang bahaya kalau kita nggak ngasih itu duit, dan kita memilih untuk ngasih itu duit, berarti kita mencoba menyuapkan.
Dan gua rasa polisi harus ngusut sampai sebabnya itu apa semua ini gitu. Kalau memang pemerasan dilakukan sama Nikita Mirzani, oke, silahkan diproses. Tapi setelah itu, yuk kita tarik mundur sampai ke pangkal dari kasus ini semua. Bagaimana kalau kasus ini tidak terblow up? Jangan-jangan nanti masyarakat yang kena dampaknya dari skincare bahayanya dia. Ini terjadi itu kan karena ada indikasi bahwa skincare dia itu berbahaya. Makanya dia mencoba menghubungi sana sini dan mencoba menutup mulut seseorang. Kan begitu tuh. Apakah benar ada dugaan skincare yang berbahaya yang akan direview Nikita Mirzani? Nah, kesimpulan yang mau gue sampein adalah sebenarnya kan pra kejadian ini, kasus-kasus ini itu adalah mafia-mafia skincare yang menjual skincare-nya overclaim, mengandung bahan berbahaya dan segala macam. Jangankan mengandung bahan berbahaya, overclaim aja juga berbahaya dan merugikan masyarakat. Harapannya pihak kepolisian juga mengusut sampai pangkalnya ini, nggak cuma si pemerasannya aja. Ya oke lah, terserah. Kita serahkan ke polisi mengurus pemerasan ini. Kita percayakan polisi, tapi yuk kita kawal, yuk kita usut lagi pangkal-pangkal seperti apa. Kalau pemerasan ini harus ada tersangkanya, maka kejadian sebelum pemerasan ini juga harus ada tersangkanya. Gimana? Gampang kan? Gue cuma mau mengingatkan aja bahwa laporan di kepolisian itu bukan akhir dari segalanya. Ingat, masih ada pengadilan sampai gue tidak terbukti bersalah. Kalau memang niatnya itu untuk membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat, untuk kepentingan umum, mungkin siapapun, kami pun juga boleh, kami pun juga bisa, selama itu memang benar, bukan settingan, bukan titipan, bukan saingan. Mungkin geng Dr. Reza Gladys masih euforia kemenangan mereka, berpesta pora atas kemenangannya menjadikan Nikita Mirzani tahanan ya, setelah sebelumnya ditetapkan menjadi tersangka atas laporan Dr. Reza Gladys. Namun Dr. Reza Gladys tentunya tidak akan bisa tidur dengan enak dan nyaman, karena ya Nikita Mirzani pun tidak akan tinggal diam. Dan tentu hal yang cukup menarik dan nantinya juga akan kita kupas setelah menahan ya, Polda Metro Jaya menahan Nikita Mirzani. Rupanya Dr. Reza Gladys kembali hadir ya, mengunjungi Polres Metro Jakarta Selatan. Dan usai hal tersebut, usai dia berkunjung ke sana, ternyata pemanggilan atas Nikita Mirzani, laporan Rasman Arif Nasution penganiayaan muncul dan mencuat kembali. Just information nih guys ya, gue udah menandai nama-nama yang nanti kepada bagaimana kalian guys, jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru mereka berdua yang akan kita sajikan kabar terbaru tentang sedikit tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.